Sambil nunggu sambungan. Ya. Ya, siap. Sudah siap? Ya. Komisar langsung. Ya, segera ya. Nunggu tersambung dulu ya. Sudah diamalkan belum latihan menahan marahnya? Sudah tapi sulit. Sudah tapi sulit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, tidak ada orang yang terganggu oleh kita. Dan mudah-mudahan dimanapun kita berada, orang-orang senang dengan kehadiran kita. Dan semoga puncaknya dimanapun kita berada, orang tidak hanya senang, tapi mendapatkan manfaat dari kita. Berikut ini 3 tahapan akhlak bagi seorang muslim. Yang pertama, judulnya 3A. Aku aman bagimu. Yang kedua, aku menyenangkan bagimu. Dan puncaknya, aku bermanfaat bagimu. Kalau tidak enak pakai A, maka pakai sa. Saya aman bagimu. Kulo menyenangkan bagimu, dan hamba bermanfaat bagimu. Yang pertama dalilnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang orang lain aman dari gangguan lisannya maupun tangannya. Artinya kita harus sangat serius untuk memikirkan seberapa banyak orang yang terganggu oleh kita. Akhlak yang paling awal yang harus kita miliki adalah kesanggupan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, kita pun sangat menyadari bahwa kita tidak enak kalau ketemu dengan orang yang merugikan kita. Benar? Masih kita ingat sabda Rasulullah bahwa orang yang paling baik adalah orang yang amat diharapkan kebaikannya. Karena kita tahu orang ini baik, jadi ngangenin bagi kita untuk ingin ketemu, ingin silaturahim. Tapi orang yang paling buruk akhlaknya yaitu yang kita nggak ada harapan kebaikan darinya dan tidak lepas dari gangguannya. Jadi kalau ada orang, pokoknya ketemu dengan dia mau udah nggak ada untungnya, bahkan kita rugi. Nah, inilah seburuk-buruk manusia yang kita udah nggak bisa ngarep-ngarep apa-apa dari dia karena dia ngomongnya nggak enak, kelakuannya dan sebagainya. Stop memikirkan kejelekan orang lain, tapi mulai kita pikirkan kita seperti dia tidak. Kalau kita sebel kepada orang yang judes, gampang nanyanya, saya judes tidak. Kalau kita tidak suka melihat orang yang celetak-celetuk, tinggal tanya saja, celetak-celetuk kita nyakitin orang tidak. Kalau kita enak lihat orang yang sombong, tinggal ditanya, saya sombong tidak. Jangan sampai kita hanya bisa sebel ke orang, padahal kita kembarannya. Jangan sampai kita enak lihat orang, padahal kita lebih jelek dari dia. Karena sebetulnya kejelekan perilaku orang lain itu tidak membahayakan kita hakikatnya. Dia hanya membahayakan dirinya sendiri dengan kejelekannya. Tapi kejelekan kita itu sudah pasti membahayakan kita. Orang misalkan menghina kita, kalau kitanya baik-baik dan benar, tidak ada masalah. Kita tidak rugi dihina orang kalau kitanya baik dan benar. Tapi kalau kita menghina orang, sudah pasti kita rugi. Allah mencatatkan dosa yang pasti balik ke kita sendiri. Nah, kadang kita lebih fokus kepada kejelekan orang lain ke kita,
omongan yang gak enak dari orang ke kita, kesombongan orang, dan perilaku buruk orang lain. Padahal keburukan orang lain di sekitar kita itu pelajaran bagi kita, alat untuk kita mengevaluasi diri kita. Kalau kita hanya ngomongin kejelekan orang, berpikir kejelekan orang, dan tidak mengevaluasi diri kita, kita sudah rugi. Yang jelek-jelek yang ada di sekitar kita itu adalah pelajaran dari Allah. Perilaku buruk yang ada di sekitar kita itu adalah sarana dari Allah agar kita bisa bertafakur, kita seperti dia atau tidak. Kalau hanya sekedar ngomongin, mikirkan orang tanpa evaluasi diri, kita rugi. Termasuk tayangan-tayangan TV tentang koruptor, tentang ada pejabat pemarah, tentang yang sombong, itu semua adalah alat bantu dari Allah. Apakah kita mirip dia atau tidak? Kalau ya, termasuk kalau bapak misalkan istrinya galak, judes, itu tidak cukup hanya mikirin istri atau mertua atau atasan. Pertanyaannya, saya sama tidak? Atau bahkan saya lebih jelek tidak? Kesanggupan orang untuk berani mengevaluasi tingkat kerugian orang lain karena diri kita, itu awal baik untuk tobat. Karena tidak ada tobat bagi orang yang tidak pernah berani jujur melihat dirinya sendiri. Tidak ada tobat bagi orang yang tidak bisa jujur untuk melihat dosa dan kekurangan diri. Kalau orang tidak bisa melihat kekurangan diri, dia tidak akan memperbaiki. Dan ciri khasnya adalah orientasinya hanya orang lain yang salah, orang lain yang ngaco, orang lain yang jelek. Padahal itu urusan mereka. Urusan kita adalah memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. 2. Apa ayat kedua? Aku menyenangkan bagimu. Nah, kita tuh semuanya senang ya dengan orang yang menyenangkan. Dan menyenangkan tuh ternyata tidak usah berat-berat. Wajah cerah aja udah bikin senang, betul? Kita punya bibir, dibiarkan nganggur aja ngaplek begitu sayang, hadirin. Ini serius. Kita pasti senang lihat orang yang senyum, manis, tulus. Pernah ada seorang ibu udah sepuh sekali, ompong, udah tua, senyum tetap manis, ya. Ya tentu saja proporsional senyum kita, ya. Tidak perlu kalau ada kucing disenyumin, karena kucing salah alamat. Hadirin, tapi Rasulullah adalah seorang yang ahli senyum. Senyumnya itu bukan senyum untuk manis, bukan senyum untuk mempesona, tapi senyum karena hatinya ingin membahagiakan orang. Kan senyum juga macam-macam, Pak. Ada senyum kerjaan, ya. Ada senyum sakit hati. Ada senyum supaya orang lain kepelet. Ada senyum karena diperintah oleh atasan, senyum kamu, senyum. Ada senyum karena memang niatnya ibadah. Saya nggak bisa sodako pakai uang, saya mau sodako pakai wajah cerah, senyum. Nah, kalau dari hati itu kerasa. Bahkan ada penelitian, Pak, senyum yang pakai hati dan yang pura-pura, senyum kepaksa gitu ya, senyum jahim. Tahu cirinya apa bedanya? Katanya di sini nih, aduh pada lihat langsung. Kalau senyum yang asli itu ada ini di matanya itu ada kerut-kerutnya. Tapi itu udah tua nggak senyum juga, kerut-kerut, sama kokoloten ya. Tapi kalau yang senyum ini dia nggak akan berkerut ininya. Coba dilihat. Ya sudahlah, nggak usah ikut senyum. Perkataan juga kalau kita nggak bisa ngomong yang baik, yang baik, jangan yang jelek ya, ngomong yang netral lah ya. Coba badan kita ketemu orang, pasti kita senang dengan yang tidak bau, betul? Nah minimal kalau kita tidak bisa harum, jangan bau, gitu, netral. Kita colek aja ketiak kita masing-masing. Kalau kita mual, apalagi orang lain, jangan sampai naik angkot pas duduk di pintu takut jatuh, tangan megang atas ya, lalu ketiak open, waktu seangkot tuh hadirin keriting rambutnya.
Ini serius hadirin. Oh, ini masjid kan pintunya kebuka, pasti kita akan ngebidik siapa yang di sebelah kita, ya. Kalau kita tahu yang di sebelah kita, punten maaf ya, mulutnya saya nggak tega nyebut bau, kurang segar, kita jadi tahan napas baca Fatihahnya ya. Iya ini asli nih Pak, di sana ada kipas angin, ada pintu kebuka. Kita akan mendeteksi nih siapa yang kalau sholat subuh kita pening di sebelahnya. Kita pasti cenderung menghindar. Nah jangan sampai orang menghindar dari kita gara-gara kita nggak bisa mengontrol diri kita, baik mulut kita bau atau badan kita kurang segar. Ya kecuali kalau emergensi ya nggak punya pilihan karena bajunya belum kering. Ke masjid jadi bau becepoi, ya itu minta maaf lah. Maaf baju saya belum kering. Jangan sampai kita membiarkan orang lain menjauh dari kita karena memang tidak nyaman dekat dengan kita. Setuju hadirin? Halo? Ini penting sekali ya, karena kita sholat, kita saum, kita haji, umroh, ngaji, tapi orang tuh nggak nyaman dekat dengan kita. Ini ada yang nggak beres karena harusnya orang itu nyaman dekat dengan kita. Kita bisa menahan diri dari celetak-celetuk komentar atau gerakan-gerakan yang membuat orang tidak nyaman. Ayo, wajah cerah, kata-kata yang wajar, baik, itu enak orang itu. Nah yang ketiga, inilah tahapan tertinggi, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Kita sudah niatkan dari awal bahwa dimanapun saya berada, saya ingin membawa manfaat. Kalau menyenangkan, dia sampai ke tingkat perasaan. Tapi kalau manfaat, dia sampai ke tingkat mendapatkan sesuatu orang dari kita, lebih daripada sekedar menyenangkan. Senang tuh hanya di hati, tapi kalau manfaat udah segala macam tuh. Bisa ilmu, bisa tindakan fisik, bisa rezeki dalam bentuk apapun. Nah harusnya yang kita pikirkan di pagi ini ya, saya harus banyak manfaat. Itu udah beda gerakan hidupnya. Saya akan tingkatkan aktivitas kerja saya, mudah-mudahan Allah mengaruniakan rezeki lebih supaya saya sedekah lebih banyak. Mulai pagi-pagi kalau dari segi uang, kita ngumpulin uang-uang yang kira-kira kita bisa sedekah. Diniatkan dari awal, saya akan tingkatkan jerih payah saya supaya saya bisa sedekah. Kalau guru saya nganjurkan pergi itu kemana-mana, cobalah bawa beras, bukan segenggam, tapi beras bangsa 2 kilo, 5 kiloan. Nanti ketemu orang kira-kira duafa memerlukan, kasih, lihat wajahnya. Aduh, rasa syukur itu membuat kita jauh lebih bahagia daripada sekedar punya uang di dompet. Melihat orang bahagia mendapatkan sesuatu dari kita, uangnya sama, misalkan kita 50.000, uang di dompet ada 50.000, kita beli beras kasihin ke orang, lihat orang bahagianya, itu nilai bahagia kita 50.000 yang ada beda, karena membuat orang syukur luar biasa. Nah diniatkan dari awal bahwa kita punya rezeki itu bukan untuk beli mobil sendiri, rumah sendiri, atau ya yang muas-muas sendiri, tapi niat manfaat. Termasuk nyari ilmu, kita cari ilmu, kita niat mengamalkan pada diri dan sampaikan kepada yang lain, itu manfaat. Jadi jangan sampai ilmu itu dikekewek. Kita niatkan, amalkan dan sampaikan, amalkan, sampaikan. Bukan perkara kita ingin dianggap pintar, itu mah nggak perlu. Tapi melihat orang lain jadi tahu, melihat orang berubah jadi baik, itu kan rezeki besar bagi kita. Benarkah hadirin? Termasuk ini ya, Angga dan Pak DKM pakai ini YouTube ya. Nanti ini jadi apa nih Pak? Jadi film kartun. Nah itu ini direkam nih, saya jadi agak lebih hati-hati ya. Direkam kemudian nanti ditayangkan di YouTube. Ini mudah-mudahan manfaat bagi yang tidak hadir saat ini. Jadi jangan sampai manfaat berhenti di kita, sampaikan nanti. Seperti mau ke masjid, tidak ada salahnya kita ngajak yang lain, walaupun belum tentu mau, nggak apa-apa.
ngajaknya saja sudah jadi amal. Dan berangkat atau tidak mah hidayah taufik Allah. Hadirin sekalian, niat manfaat dalam hal apapun, dari tenaga, dari pikiran, dari ilmu, dari pengalaman kita. Ayo sharing manfaat, bukan untuk ujub, tapi memang inilah hidup. Kemuliaan itu bukan dari apa yang kita miliki, kemuliaan justru dari apa yang bisa kita beri. Setuju? Setuju. Bagaimana? Sepakat? Alhamdulillah. Beginilah efek kampanye, hadirin ya. Ya kalau kampanye untuk pemilihan calon saja, calon legis, lapis legit itu sungguh-sungguh, kenapa kita nggak kampanye untuk calon ahli surga, nggak lebih serius? Benar? Mari kita sangat serius tingkatkan program meningkatkan kemampuan diri untuk meningkatkan manfaat, bukan untuk kita gaya. Seperti latihan bela diri, bagus. Kenapa latihan bela diri? Ya supaya hidup kita minimal mencegah orang yang mau berbuat zalim ke kita. Kalau kita punya kemampuan yang bagus dalam bela diri, itu kan orang yang mau ngeganggu juga jadi mikir. Makanya kemana-mana bawa bata. Jadi kalau ada yang ngejago di bis itu langsung batanya kita genggam, permukaan dengan tangan, terus tiup. Nah, insya Allah dianggap sulap pada dia. Atau kalau ada yang teraniaya, ya kita bisa menolong orang lain kalau kitanya mampu. Nah itu merupakan amal soleh kita, karena kita menjadi orang yang bermanfaat. Lain lagi adalah hal-hal yang kecil, ya maaf ini hadirin, kecil itu hanya dalam pandangan kita. Dalam pandangan Allah mah nggak ada yang kecil. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi jangan nganggap remeh nolong seekor semut. Tuh maaf ya, seperti di bawah kamera itu ada yang putih-putih itu kecil. Nah itu kecil, itu sampah judulnya, sama aja. Yang gede sampah, yang kecil sampah, betul? Halo? Nah, jadi jangan anggap remeh kita duduk di karpet, kita sholat di sini, padahal sedekah nggak begitu banyak ya, tapi karpetnya empuk. Pas gitu di WC-nya juga boros, di rumah ngirit air, di sini mandi di masjid isi septic tank dan sebagainya. Air sedekah tetap 1.000, pada WC umum 2.000. Nah lo tahu ini ya pemanfaatan masjid untuk penghematan di rumah. Kemudian dia jadi sering itikaf. Kenapa kamu sering itikaf? Kan kontrakan mahal. Ini juga agak beda. Boleh itikaf silakan ya. Nah hadirin, tapi apa aja yang bisa dilakukan di masjid? Duduk radius sekian, duduk pungutin, itu Allah ngelihat tuh. Boleh jadi yang kecil-kecil itulah yang kita tulus melakukannya dan mendatangkan keridhaan Allah. Mungkin hadiahnya kita hafal 1 surat, dimudahkan oleh Allah. Kan Allah senang melihat hambanya berbuat kebaikan, betul? Pas sampai mau turun tangga lihat keset miring, bagusan mana keset, miring atau lurus? Tinggal luruskan aja oleh kita, bukan disepak ya. Luruskan, lihat kenceleng tuh, lihat itu ya. Bagusnya ditatap atau diisi. Digoyang-goyang, katanya udah penuh belum nih. Tapi lewat aja jadi ngegoyang saja. Saya kira kurang efek goyangannya ya. Begitulah apa yang Allah suka. Maaf ya. Terus nih ke bawah, misalkan ada keran bekas orang lain wudu, lucu, itu takdir kita melihat keran itu Allah yang atur. Kenapa kita nggak matiin? Ditagih nanti di akhirat tuh. Kamu sudah melihat air itu keran kebuka, tapi kamu nggak matiin. Amal soleh matiin. Tahu-tahu dol. Itunya apa? Kerannya. Berapaan sih keran sekarang tuh? Udah beli keran. Usahakan ke DKM, tolong ini beli keran. Kalau kita nggak sanggup sendiri, itu ladang amal buat kita. Masuk ke kamar mandi, misal ya nggak di sini.
Tiba-tiba pintunya slotnya nggak ada. Kita kan kurang bahagia di sana ya, karena satu nahan pintu, begitulah ya. Jadi kurang fokus. Kalau kita menderita, orang lain juga sama, betul ya. Jangan dibiarin itu pintu nggak ada slotnya dan gembira, ya asik. Nanti selain nggak ada slot, mau saya ambil gayung. Ini zalim nih hadirin. Lakukan aja, beli ember, beli gayung. Walaupun kita jadi nggak makan hari ini, Allah melihat kebaikan kita ini beneran. Boleh jadi itu yang bisa mendatangkan kita punya pekerjaan lebih berkah atau diundang umroh. Nolong seekor anjing aja yang kehausan bisa diampuni, itu dosa pelacur, betul? Hanya seekor anjing yang dianggap najis, tapi mau nolong karena Allah cara ngebalas kebaikan hambanya tuh nggak kayak kita yang serba ngitung dan kopet, pelit, kedekut, buntut kasir. Allah tuh masya Allah, itu subhanallah lah. Saya susah ngomongnya, tapi yang jelas orang ngaco model kita aja dijamin tiap hari, betul? Apalagi kita berbuat baik, jangan bikin emosi nih hadirin ya. Karena jadi amuk-amuk kan. Jelas tidak nih? Yang kecil-kecil mau keluar ada yang parkir susah karena udah sepuh. Udah kita bantu dari belakang, mundur. Jangan diam aja, lihat tuh pasti dia ngaco tuh. Allah ngedengar tuh omongan kita tuh, dan Allah tahu pikiran kotor kita tuh. Tahu mundur, jadi dia yang kegeleng. Itu buah dari kezaliman sendiri. Tolong, ada anak mau nyebrangin. Ada ibu-ibu bawa belanjaan berat, bawain. Ada yang nanya alamat di mana itu ya, kelurahan. Kita lagi naik motor. Ini mah takdir. Bonceng kalau orangnya kelihatan orang baik-baik. Sampaikan ke kelurahan, sempurnakan. Itu dilihat oleh Allah. Karena takdirnya ada orang yang minta tolong juga, Allah boleh jadi membuka pertolongan di depan yang lebih besar, syariatnya nolong orang ini. Hanya maaf kalau pas nyebrangin orang ini ada kejadian, ya maaf, sekali lagi maaf. Tolong kalau mau nyebrangin orang ditanya dulu. Karena pernah ada yang segitu semangatnya nolong orang. Ada kakek-kakek di pinggir jalan, kek, mari kita nyebrang. Apa deh, ayo kek, saya seberangin ya. Ada apa nih, saya tuh ingin manfaat kek, daripada kakek sendiri saya jagain. Sampai diseberangin kan marah si kakek. Kamu ini nyiksa orang tua, baru juga nyampe jadi balik lagi. Nah makanya ditanya dulu Tuhan. Kasihan. Begitulah termasuk ada mobil mogok pada maling itu lagi susah kemudian dorong aja jadi lancar, tanggung di akhirat. Artinya berbuat baiknya tetap harus proporsional, pakai ilmu, jangan seenak kudel sekepikirnya, karena semua yang berlebihan itu akan jadi masalah. Ayo, aku mau ngapain lagi kita hidup ya? Jengkel, marah, kesal itu tidak ngerubah apa-apa. Mending maafin, legowo, nikmati hidup ini dengan lapang hati, nikmati hidup ini dengan berbuat. Kalau kita ditolong, jatuh, aduh, maafan ini, kamera satu jatuh, tidak apa-apa ya. Bagaimana tadi? Ditolong. Jadi kalau kita dikasih aja kita enak, sebetulnya ada yang lebih enak bagi kita, yaitu ngasih. Kita diberi itu udah enak, betul? Sebetulnya ada yang lebih enak nih. Ini habis ini biasanya di masjid suka disuguhi di depan tuh ya, ada satu gelas untuk berlima misalkan ya. Dibagi-bagi. Kita senang kebagian kasih air minum. Sebetulnya ada yang lebih menyenangkan. Kita yang nyediain air, bukan cuma enak dikasih minum. Dan ada lagi yang paling top, yaitu tangan kiri, tangan kanan memberi dan tangan kiri nggak tahu. Jadi Allah memberikan kesenangan bagi kita diberi, tapi Allah ngasih kesenangan di hati kita yang lebih ketika kita bisa memberi. Dan puncak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebetulnya ketika kita memberi dengan tulus. Tangan kanan memberi dan tangan kiri tidak tahu. Artinya benar-benar ikhlas, itu top.
Nah, bagi yang kita belum mencapai tingkat itu, baru sampai tingkat senang dijajanin, ada yang lebih enak ngejajanin orang. Dan yang paling nikmat adalah kita memberi dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu. Allah tahu. Kalau orang udah ikhlas itu kebahagiaannya luar biasa. Mudah-mudahan rumus 3A sederhana ini menjadi bahan target harian kita. Aku aman bagimu, aku menyenangkan bagimu, dan aku bermanfaat bagimu. Silakan evaluasi posisi kita masing-masing dan kelasnya usahakan dinaikkan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia. Jadi puncaknya itu seperti Rasulullah yang hidupnya benar-benar penuh manfaat, rahmatan lil alamin. Para pendengar yang budiman, insyaallah hari ini di Asy-Syarif Al-Latif ya, di Masjid Al-Latif Pasaraya Bogor. Jadi sekali lagi mohon maaf ini bagi yang banyak yang mengundang tapi belum terpenuhi, mudah-mudahan tidak emosi karena memang jadwal ceramahnya untuk berangkat ceramahnya jadi makin lebih sedikit karena lebih fokus ngurus pesantren dan juga tempat-tempat yang sudah rutin sehingga kajiannya berseri. Nah, di Al-Latif itu kajian kitab Al-Hikam, mudah-mudahan bisa membuat kita semakin yakin dan mantap kepada Allah. Kalau orang udah yakin itu cirinya dua, nyaman dan mantap dalam hidup ini. Ajek. Tapi kalau belum yakin ya terlalu banyak yang dipikir, dilakukan yang sebetulnya tidak manfaat. Terima kasih. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Selamat mengamalkan. Aku aman bagimu, aku menyenangkan bagimu, dan aku bermanfaat bagimu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.